Hai, kali ini gue mau cerita dan bahas buku Almond. Jadi sebenarnya gue tuh tadinya gak niat-niat banget buat baca buku ini. Jadi kayak bener-bener kayak gue nggak sengaja nemuin hidden gem gitu. Jadi waktu itu uh, gue baca buku ini nggak berekspektasi apa-apa. Gue juga cuman riset sebentar tentang isi buku ini. Terus akhirnya gue baca ya. Dia di buku ini tuh bercerita tentang ada seorang anak yang jadi dia tuh memiliki ketidakmampuan mengekspresikan emosi. Jadi ada di otak kita yang namanya amigdala, dan amigdala dia tuh berbentuk sangat kecil gitu. Jadi kan harusnya kalau yang normal tuh ketika kita ngerasa takut, kita ngerasa sedih, itu tuh kayak ada sinyal ke daerah amigdala tersebut. Nah kalau ke dia itu enggak. Jadi dia tuh kelihatannya kayak apa ya, datar banget gitu, kagak ada ekspresi. Jadi kayaknya tuh kalau bahasa Sundanya tiis-tiis aja gitu. Nah, buat sebagian orang yang nggak tahu dia tuh sebenarnya kayak gitu, kenapa? Kan dia jadi kayak monster ya. Jadi kayak apapun yang terjadi di depan dia tuh mukanya sama aja gitu. Lalu si anak ini tuh punya teman gitu namanya Gon. Nah si Gon juga eh, apa ya, dia nggak punya masalah dengan otaknya sih, cuman kayak pokoknya ada dilematika yang aneh gitu sih sebenarnya. Bukan aneh ya, jadi kayak si Gon ini tuh anak yang nakal banget gitu menurut orang-orang, tapi tuh kayaknya orang-orang tuh nggak mau ngerti gitu kenapa. Dan dia juga orang-orang tuh nyebut dia kayak monster gitu, sama aja. Tapi si anak yang punya uh, kelainan di otaknya dan si Gon ini tuh temenan baik banget. Terus uh, dari situ tuh akan terkuak sedikit-sedikit gitu ya, dari tentang kenapa sih si Gon tuh nakal banget gitu, nakalnya nggak ada obat. Terus si ibunya dia tuh karena khawatir dia kenapa-napa karena dia nggak bisa ngerasain emosi, itu ngajarin anaknya tuh lucu banget gitu. Pokoknya menurut gue sekreatif itu sih, karena saking sayangnya sama anaknya gitu ya, bukan karena nggak nerima anaknya punya kelainan di otak ya. Nah dari novel ini tuh ada satu hal yang menarik banget, yang kayak menggugah banget gue gitu, bahwa kalau bisa tuh kita jangan terlalu cepet ngejudge orang gitu kan. Kadang kita ngerasa kok dia nggak empati sih, kok dia nggak punya perasaan sih. Karena bisa jadi orang itu tuh nggak niat kayak gitu, tapi ya dia punya kekurangan gitu, punya kelainan di otaknya yang kayak si anak ini rasain, karena itu pakai sudut pandang dia. Jadi kita tuh benar-benar tahu gitu apa yang dia rasain, apa yang dia pikirin ketika orang-orang tuh yang nganggap dia kayak gitu. Karena sebenarnya baik si anak ini ataupun si Gon, mereka tuh udah sebenarnya untuk standar mereka dan untuk apa yang mereka yakini, mereka tuh udah berusaha gitu untuk mereka nggak jadi monster sebenarnya. Dan satu hal lagi, setelah baca novel ini gue jadi makin yakin bahwa terkadang orang itu akan berperilaku sesuai dengan apa yang kita pikirkan ke orang tersebut. Contoh, misalkan kita punya anak tapi kita mikir anak itu tuh nakal gitu, anak ini bandel. Nah mereka tuh kadang bakal jadi bandel beneran gitu. Atau ketika kita punya temen atau kita punya partner atau pasangan yang kita anggap atau udah kita pikir bahwa ini orang nyebelin gitu, ini orang pasti nggak benar, ini orang nggak bisa berubah. Sometimes uh, it's come true gitu. Jadi sebisa mungkin kita tuh berpikiran yang baik gitu. Kita tuh kayak, maksudnya itu tuh kadang kayak energi gitu loh, ketika kita berpikir bahwa orang itu tuh sebenarnya baik kok, orang itu tuh sebenarnya ramah kok, terkadang itu yang akan terjadi gitu maksud gue. Jadi jangan selalu kayak nyalahin ketika seorang itu
agak gimana gitu ya ke kita, bisa jadi kita tuh mempunyai pemikiran seperti itu ke orang itu, jadi orang itu jadi kayak gitu gitu ke kita. Sama aja kayak ketika seorang anak yang kita pikirin dia tuh ngerepotin, dia tuh nyusahin, dia tuh bandel, bisa jadi itu tuh karena kita mikir kayak gitu gitu, yang dimana sebenarnya anak itu tuh ngerasain gitu bahwa oh lu tuh nganggap gue kayak gitu ya, ya udahlah gue akan jadi yang lu mau gitu. Paling segitu aja dari gue bener-bener suka banget sih dengan cerita-cerita yang kayak gini, karena itu bikin uh, gue lebih bisa empati gitu, bisa lebih kayak nggak terlalu cepat ngejudge gitu. Paling segitu aja, thank you.